Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi kedua untuk mata kuliah struktur bahasa pemrograman ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang materi tentang struktur bahasa pemrograman, termasuk di dalamnya adalah compiler dan interpreter, di mana keduanya merupakan penerjemah atau pentranslate dari sintaks yang ada. Selanjutnya pada video ini saya akan menjelaskan tentang struktur bahasa dari beberapa bahasa pemrograman ya. Yang pertama adalah struktur bahasa C atau C++ ya. Jadi di sini bisa dilihat hashtag atau pagar include, kemudian file header. Include ini adalah penanda dari bahasa C atau C++. Kemudian setelah itu file header. File header ini apa isinya? Untuk file header bisa saja dia berupa deklarasi baik itu berupa konstanta bisa juga fungsi, kelas, namespace dan lain sebagainya ya. Kemudian main ini adalah fungsi utama yang akan dibaca oleh kompilator ya, pertama kali secara otomatis. Kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian ini isi program, bisa statement, pernyataan, komentar dan lain sebagainya ya. Ya, ini ada satu contoh program bahasa C atau C++ ya. Di sini adalah include youstream. Youstream ini adalah dia adalah salah satu dari file header, di mana berfungsi untuk menyatakan file dari program yang sedang ditulis menggunakan pustaka library yang di dalamnya memuat kumpulan keyword dan fungsi ya. Kemudian yang kedua adalah int main yang merupakan fungsi utama yang dibaca pertama kali oleh kompilator secara otomatis ya. Kemudian buka kurung ini isinya dan tutupnya itu adalah isi program. Di sini ada double, jam, besar, bayar ya. Jadi double ini adalah sebuah tipe data. Jadi di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel, di mana variabelnya itu adalah jam, besar dan bayar, dan ketiganya itu bertipe data double ya. Kemudian ini code ini adalah perintah untuk menampilkan di layar ya, di layar monitor dengan ditandai berupa string, tanda kutip 2 ini menandakan dia string, kemudian ini akan ditampilkan di layar. Kemudian chain, kebalikannya ya, kalau misalnya dalam pemrograman mungkin write itu adalah code, sedangkan chain itu adalah read. Jadi logikanya seperti ini, bahwa code itu menampilkan berapa jam kamu bekerja, kemudian kita masukkan data misalkan 10, maka 10 itulah nanti akan tersimpan di variabel jam ya. Chin berarti read jam, maksudnya adalah apa yang kita masukkan tadi itu akan tersimpan di variabel jam. Kemudian yang kedua, code berapa besar gaji tiap jamnya. Chin besar, jadi kita muncul tampilan berapa besar gaji tiap jamnya. Kemudian ketika kita masukkan, maka apa yang kita masukkan itu akan tersimpan di variabel besar.
kemudian bayar sama dengan jam dikali besar, kemudian kita membuat variabel bayar tadi yang kita sudah deklarasikan, jam dikali besar ya. Jadi maksudnya adalah jam atau jam yang kita masukkan tadi di sini itu dikalikan dengan data yang kita masukkan di sini, kemudian hasilnya akan tersimpan di variabel bayar. Kemudian code lagi, kamu mendapatkan gaji RP. Ini akan ditampilkan di layar, kemudian datanya adalah bayar ya. Tadi bayar, variabel bayar ini isinya adalah hasil perkalian dari jam dikali besar, di mana jam itu diambil dari sini, kemudian besar diambil dari sini ya. Ini adalah salah satu contoh dari bahasa C atau C++ ya. Mungkin bisa dipaham ya, dan bisa ini sebenarnya nanti bisa dipraktekkan di komputer kalian masing-masing. Oke, kemudian selanjutnya adalah struktur bahasa Java. Ini adalah salah satu format dari struktur bahasa Java ya. Misalkan sini nama paket, ini maksudnya adalah deklarasi paket ya, atau kemudian import nama library. Jadi ketika import library, jadi kalau kita menggunakan library, maka kita import library-nya. Kemudian class name, bagian class, kemudian public static void main. Ini adalah metode main ya. Kemudian isi program, metode main kemudian isi program. Ini adalah satu contoh paketnya itu adalah struktur bahasa pemrograman, kemudian public class-nya main, kemudian public static void main string ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya apa yang diproses dari coding ini? Yang diproses sebenarnya listing ini adalah sistem titik out print learn stimic. Dia hanya akan menampilkan tulisan stimic system .out .print. Print ini adalah menampilkan ya di layar, sama tadi code atau write learn. Bedanya write dengan write learn ini, kalau write learn itu ketika sudah ditampilkan maka kursor pindah baris ya. Begitupun yang kedua, menampilkan tulisan di panegara di baris baru. Kemudian yang ketiga menampilkan Makassar ya. Jadi ini adalah bagian dari contoh dari struktur bahasa Java. Kemudian selanjutnya struktur bahasa PHP ya. PHP ini untuk pembuatan website ya, bisa menggunakan PHP atau JavaScript dan lain sebagainya. Ini strukturnya. Jadi statement itu kita awali dengan tanda ini ya, lebih kecil tanda tanya, kemudian PHP, kemudian statement, pernyataan atau komentar, kemudian ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Contoh ini ada satu contoh program. Jadi kita buka dulu ini. Setelah itu ini $score absen sama dengan 15. Maksudnya ini adalah kita membuat sebuah variabel di mana variabelnya adalah skor absen dengan nilai 15 ya. Begitupun dengan skor tugas 100, kemudian skor mid adalah 100, kemudian skor final adalah 100. Ini adalah nilai dari semua variabel ini. Sama tadi kita mendeklarasikan variabel double jam, kemudian besar, kemudian kerja ya. Kemudian variabel nilai absen itu akan menyimpan apa yang dia simpan. Ini adalah perhitungan tadi, nilai dari skor absen ini kan 15 dibagi 15 dikali 100 ya, nilai pertemuan 15 maksudnya ini, kemudian dikali 100,
kali 10 dibagi 100. Maksudnya ini adalah 10% atau 0,1 ya, 0,1 atau 10% itu diambil dari nilai absen ya, nilai absen. Kemudian nilai dari nilai tugas yaitu adalah nilai tugas dikali 20 per 100. Maksudnya 20 per 100 ini adalah 0,2 atau 20% nilainya diambil dari nilai tugas. Begitupun dengan nilai mid, nilainya diambil berapa? 30% dari nilai mid ya. Kemudian untuk nilai final itu diambil 40% dari nilai final. Kemudian nilai akhir sama dengan variabel nilai absen. Mana nilai absennya tadi sini? Ini ya, hasil dari pengelolaan 10% ini itu akan ditambahkan dengan nilai tugas yang isinya adalah 20%, kemudian nilai mid 30%, kemudian nilai final 40%. Kemudian echo itu menampilkan sama tadi Redline atau code ya, nilai absen sama dengan nilai absen. Oh, sebenarnya di sini salah ya. Nilai ini menampilkan nilai absen sebenarnya di sini. Jadi di sini menampilkan nilai akhir sama dengan variabel atau dolar nilai akhir ya. Maksudnya setelah didapat nilai akhirnya, di mana nilai akhir itu dapat dari nilai absen ditambah nilai tugas ditambah nilai mid ditambah nilai final, kemudian ditampilkan nilai akhirnya. Di sini salah ya, sebenarnya harusnya di sini adalah variabel ataupun dolar nilai akhir sama dengan dolar nilai akhir. Oke, mungkin bisa dipaham ya. Kemudian saya harapkan dalam pembelajaran struktur bahasa pemrograman ini kita akan mempelajari beberapa bahasa pemrograman ya, walaupun itu hanya bagian dasar dari setiap bahasa pemrograman nantinya. Dan saya harapkan kalian bisa belajar secara mandiri dengan banyak melihat di YouTube ataupun Anda cari referensi di Google ya. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian, dan saya harapkan Anda bisa pelajari dan pahami materi hari ini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.